Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjah, Al-Mukarram Bapak Haji Syarif, Al-Mukarram Bapak Haji Amir, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Mamat. Bil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sahih. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, permudah segala urusannya, dan putra putrinya jadikan putra putri yang soleh dan solehah, serta kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Semoga dengan barokah hadir di majelis ilmu Allah perindah kehidupan kita, Allah bereskan semua permasalahan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah angkat segala penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Semoga disembuhkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah sambung hati kita dengan Allah, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi, dan semoga majlis kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallim kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bagi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman An-Nubi, Syekh Amin bin Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Amin bin Abbas Al-Maliki, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Bakar Gresik, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Al-Qadir Al-Jailani, Rabbi Ruhina Al-Hamid bin Nabi bin Syekh bin Salim, Jamil Awliya Al-Aqtab Al-Amjad Al-Awtad Al-Sa'ibat Al-Salihin, Jami' Abadina wa Mahatina Jadana Jadatina, wa khususan Salam Muslim la hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita baca Al-Fatihah satu kali lagi dengan niat semoga dengan barokah Fatihah, dengan sir Al-Fatihah, Allah panjangkan usia guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Muhammad Sahih, yang kebetulan pada saat ini milad beliau yang ke-57 kalau tidak salah. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah bereskan semua urusannya, Allah kabulkan segala cita-citanya. Wa kulli nabiyyin shalih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram. Sampailah kita pada hadis yang ke-115. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, keduanya meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Qala,
Beliau berkata, minas sunnati alla yusalliyar rajula bitayammumi illa salatan wahidah thumma yatayammama lis salatil ukhra rawahu Daruqutni. Minas sunnah, ini bahaya kalau tidak baca syarah ya. Ini kalau baca terjemahnya, minas sunnah termasuk sunnah. Apa itu? Hendaknya seseorang sholat dengan tayamum 1 kali sholat. Berarti sunnah ya. Nah ini bahaya kalau kita menerjemahkan secara harfiah. Akan tapi maksudnya di sini apa? Sunnatul Nabi tariquhu wa syar'uhu. Di antara syariatnya Nabi, di antara ajarannya Nabi, barang siapa yang sholat dengan tayamum maka hanya boleh 1 kali sholat. Itu maknanya ya, bukan termasuk sunnah, bukan. Sunnah di sini maksudnya apa? Syariatnya Nabi. Ya, syariatnya Nabi, ajarannya Nabi, barang siapa yang tayamum maka sholatnya hanya boleh 1 kali. Kalau dia mau sholat lagi berarti harus tayamum lagi. Sama seperti ini hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Lalu dijelaskan oleh Syekh Tawi Bantan, an-nikahu sunnati ay tariqati. Sunnah itu adalah jalanku. Apa? Nikah itu adalah jalanku. Nikah itu adalah syariatku. Nikah itu adalah ajaran aku. Ya. Jadi barang siapa yang ingin menyalurkan syahwatnya maka hendaknya dengan jalan nikah, dengan cara nikah. Semua para nabi, para rasul ya menyalurkan syahwatnya dengan cara nikah. Jadi nikah ini ajaran aku. Nikah ini adalah jalanku dan jalannya para nabi-nabi. Mereka menyalurkan syahwatnya dengan cara nikah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tak suka dengan jalanku ini, ya, kemudian dia menyalurkan syahwat bukan dengan nikah, falaysa man raghiba an sunnati falaysa minni, maka dia bukan golongan aku. Jadi barang siapa yang menyalurkan syahwat bukan dengan cara nikah tapi dengan cara zina, maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah sunnati itu bukan sunnah Nabi, bukan. Ya, tapi apa? Syariatnya Nabi, jalannya Nabi, ajarannya Nabi, metodenya Nabi. Kenapa? Karena hukum nikah nanti macam-macam. Kalau kita bahas dalam fikih, hukum nikah macam-macam, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Nikah wajib bagi siapa? Ini pemuda. Ya, syahwatnya bergejolak. Dia udah punya pasangan. Ini kalau nggak segera dinikahkan bisa-bisa zina. Ya, udah jalan terus masalahnya. Ini kalau nggak segera nikah bisa-bisa zina. Maka nikah wajib lagi. Kenapa? Karena kalau dia tidak nikah maka akan terjatuh kepada dosa besar. Jadi kalau orang tuanya nahan-nahan, jangan, kamu masih kuliah. Ya, jangan, ntar aja nunggu lulus kuliah biar kamu jadi orang dulu. Ya, biar jadi orang, biar malah bikin orang. Ya. Jadi gimana? Ya udah. Ini kalau udah nikahin aja. Nikahin kenapa? Karena memang udah, kalau syahwatnya udah bergejolak, maka wajib dinikahkan. Urusan kuliah gimana? Ya bisa aja. Habis nikah tetap lanjut kuliah. Banyak kok orang yang nikah tapi kuliah tidak putus. Ya. Kemudian nikah bisa sunnah. Ketika gejolaknya normal, ya, maka sunnah bagi dia menikah. Ya, untuk apa? Untuk memperbanyak keturunan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikah bisa makruh. Nikah yang bagaimana? Ya, orang yang nggak mampu poligami, dia nggak bisa berbuat adil. Poligami makruh bagi. Satu aja susah aja. Ini apa? Malah poligami makruh bagi. Bahkan bisa-bisa haram. Ya, kalau satu aja dia telantarin, satu nih nggak dinafkahi, malah nikah lagi 2, itu bisa jadi haram.
Jadi sunnah di sini minas sunnah, bukan termasuk sunnah, bukan, tapi termasuk syariat Nabi. Bagaimana orang yang sholat dalam keadaan tayamum hanya bisa sholatan wahidah, hanya bisa untuk satu sholat. Tsumma yatayammama li sholatil ukhra. Kalau dia mau sholat lagi, maka dia harus tayamum kembali. Al-makna ijmali, makna secara global, ya, at-tayammum taharatun turabiyah dhaifah. Ya, jadi tayamum itu taharah menggunakan debu yang lemah, maksudnya tidak kuat, tidak seperti wudu. Wudu dengan air itu inti. Adapun tayamum itu cuma serap doang. Ya, jadi dia tidak sekuat dengan wudu. Ya, jadi barang siapa yang bertayamum, maka dia hanya bisa untuk satu kali sholat fardu. Ya, fala yakfi li fariidataini, maka nggak bisa untuk dua sholat fardu. Tadi tayamum misalnya hanya bisa untuk sholat maghrib. Adapun sholat isya, meskipun dia belum batal, dia harus tayamum lagi. Wahada qaulul jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat mayoritas ulama, tayamum itu adalah thaharah yang lemah. Dia sifatnya hanya pengganti daripada wudu. Lemah bagaimana? Ya, kalau dia tayamum dikarenakan tidak ada air, tiba-tiba turun air, hujan turun, maka tayamumnya batal, maka dianggap lemah itu. Jadi sekali lagi, tayamum itu hanya bisa untuk satu sholat fardu. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu yusolli bil tayammumil wahid ma sa'a min fardin aw naflin. Ya, ini yang berbeda hanya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya semua sepakat tayamum itu hanya bisa untuk satu sholat fardu bitawabu'ihi, dengan beberapa sholat sunnah. Ya, sholat sunnah bebas berapa saja, tapi yang penting fardunya satu. Habis sholat maghrib atau sholat ba'diyah bebas, tidak ada masalah. Habis sholat isya, ya tayamum untuk sholat isya. Habis sholat isya, ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya, sholat tarawih. Habis sholat tarawih, sholat witir, tidak ada masalah. Karena itu sunnah. Jadi sunnahnya bebas, kalau fardu hanya satu. Ini pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yang berbeda hanya Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ya, yusolli bil tayammumil wahid ma sa'a min fardin aw naflin. Dengan tayamum bebas, mau sholat fardu dan sunnah berapapun. Ini berbeda ya, itu Imam Abu Hanifah. Jadi beliau menganggap tayamum itu sama seperti wudu. Ya, jadi yang fardu itu dikiaskan dengan yang sunnah. Ya, baik. Intinya kita ikut madzhab Imam Syafi'i dan ikut jumhur ulama. Tayamum itu hanya bisa untuk sholat fardu satu, sholat fardu, nggak bisa untuk dua sholat fardu. Tapi bebas untuk beberapa sunnah bebas. Sampai sini jelas berarti ya? Jelas ya? Baik. Selanjutnya babul haid, bab haid. Ini hadis panjang nih. Ini nggak ada haid ya? Ini hadis panjang. Ini kayaknya baca 2 bulan nggak kelar nih. Ya, jadi ini langsung aja kita baca, kita pilih hadis yang agak penting. Ya. Langsung aja ke hadis yang ke-120 ini. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annal yahud kanat idza adatil mar'ah lam yu'akibuha. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi apabila wanita mereka haid, lam yu'akiluha, mereka enggak mau makan bersama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, berbuatlah apa saja kecuali nikah, kecuali jima. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-makna ijmali, makna secara global, apa maksud daripada hadis tadi? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan agama Islam adalah agama yang paling mulia dan paling mudah, yang mana Islam membolehkan mu'asyaratul haid fil ma'kul wal masrab wal mudaja'ah. Islam membolehkan untuk bergaul dengan wanita yang sedang haid, boleh makan bersama, boleh minum bersama, bahkan boleh tidur bersama. Satu kasur gak ada masalah. Wa naha 'anil nikah wal istimta'i bima baina surrati wa rukbah ihtiyatan. Yang dilarang hanya kumpul suami istri. Tidur bersama gak ada masalah. Yang penting jangan jima. Yang dilarang hanya kumpul suami istri dan bersenang-senang antara pusar dan lutut. Jadi nggak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Pusar ke atas boleh, lutut ke bawah juga boleh. Dan ajaran ini ajaran tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau tadi orang-orang Yahudi mereka ini keras, ya. Ini melampaui batas yang mana kalau wanita mereka sedang haid, nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng, bahkan kumpul bareng nggak boleh satu rumah. Jadi di belakang rumah itu dibuatin ruangan khusus untuk wanita yang haid, bayangin. Ya, jadi wanita yang haid ya benar-benar tidak mulia, nggak boleh satu rumah, diisolasi dia. Ibaratnya kena apa? Omikron. Ya, udah dipisah ya. Beda sama orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani kanu yubiuna minal haid kullu syai'in hatta nikah. Kalau tadi Yahudi semua dilarang, enggak boleh kumpul sama orang yang haid dengan wanita yang haid. Kalau Nasrani bebas tanpa aturan. Boleh makan bareng, boleh minum bareng, bahkan boleh jima. Meskipun dalam keadaan Fajar al-Islam wasatoh bainat tafrid wal ifrat. Kemudian datanglah Islam antara bebas dan mengekang. Kalau Yahudi terlalu mengekang, ya wanita haid nggak boleh hubungan, ya nggak boleh kumpul, harus di tempat yang khusus. Ya. Orang Nasrani terlalu bebas, tidak ada aturan. Nah, Islam tengah-tengah, boleh makan bareng, boleh minum bareng, boleh tidur bareng. Yang nggak boleh apa? Hubungan suami istri atau bersenang-senang antara pusar dan lutut. Sampai sini jelas ya? Nah, ini hadisnya adalah dahulu ada orang-orang Yahudi ini bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, apakah benar? Ya, apakah mereka bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ini kami, kalau wanita kami sedang haid, nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, bagaimana dengan ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi nunggu wahyu. Jadi Nabi nggak langsung jawab, tapi nunggu wahyu hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi besar Muhammad mengenai darah haid, sampaikan kepada mereka darah haid hanya darah kotor, ya hanya darah kotor dia biasa. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka janganlah hubungan suami istri dengan wanita yang sedang ya. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan, isna'u kulla syai'in, berbuatlah apa saja. Boleh makan bareng, boleh minum bareng, boleh tidur bareng, asalkan jangan hubungan suami istri. Ketika hal itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, apa kata orang-orang Yahudi? Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ya, ini orang Yahudi ngejek. Majuri dua hadar rajul. Lelaki ini mah dia nggak mau nyebut Nabi Muhammad, dia nggak mau nyebut Rasulullah karena mereka nggak percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Dia nggak mau nyebut Nabi, tapi nyebut apa? Majuri dua hadar rajul. Lelaki ini maksud siapa? Nabi besar Muhammad. Dia memang sengaja
pasti maunya beda terus sama kita. Lelaki ini mah kebiasaan maunya beda terus sama kita. Ini kata orang-orang Yahudi. Kemudian Faja'at Usaid bin Hudair wa Ubad bin Bishr. Akhirnya dua sahabat Nabi siapa? Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bishr lapor kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, innal yahud taqul kada wa kada falan nujabi'uhunna. Ya Rasul, tadi orang Yahudi ngomong gini ngomong gitu. Ya, masa kami nggak boleh masa peraturannya seperti itu. Nah, itu ketika mendengar itu fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah, berubah wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad itu kalau marah ketahuan wajahnya berubah menjadi merah. Jadi Nabi besar dengar syariatnya, ajarannya diejek. Ini lelaki ini mah sengaja maunya beda terus sama kita. Langsung marah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya itu Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bishr ketakutan. Ya, ketakutan saya kok kalau begini mah Nabi bakal marah gini mah kita enggak bakal nyampein ini. Ya, dia pokoknya kalau Nabi udah marah tidak ada satupun yang berani meredakan kemarahan Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bishr dikit-dikit mundur baru pergi. Kenapa? Gak berani, Nabi lagi marahnya. Ya, itu dua-duanya kalau gimana kita diam aja tadi, gak usah sampai ke Nabi. Kemudian akhirnya datang tamu fastaqbala umar hadiyatan min labanin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tamu bawa susu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya reda kemarahan Nabi reda. Dilihat Usaid bin Hudair dan Ubad ternyata udah pergi. Dipanggil pada sini. Ini ada hadiah, minum susu bareng kita. Kebagian susu. Ayo kita minum susu bareng. Jadi di sini intinya ya, ini Islam tidak melarang marah. Ya, Islam itu tidak melarang marah. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali menulis bab khusus bab marahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersama Nabi besar Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ini orang kafir bukan kepada semua orang kafir, bukan. Ini kepada orang kafir yang memusuhi Islam, keras terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Ruhama'u bainahum, namun kasih sayang terhadap sesama muslim. Jadi apa? Di sini menunjukkan bahwasanya orang Islam kalau marah terus, nggak punya sifat kasih sayang, itu nggak bagus. Demikian pula kasih sayang terus, nggak ada marah, itu juga nggak bagus. Jadi Islam, orang Islam yang sempurna, pengikut-pengikutnya Nabi besar Muhammad punya marah dan juga punya kasih sayang. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang seharusnya dia marah, dia harus marah. Seharusnya tegas, dia harus tegas. Tapi kalau tempatnya marah, dia malah rahmah, maka itu nggak bagus. Ya, ini bahkan dia berkata Mbah Maimun, siapa putra Mbah Maimun? Gus Nadi. Ya, Gus Nadi berkata, ya, ini bisa murtad kalau kita. Kalau ada yang menghina Islam, ya, menghina syariat Islam, menghina syiar-syiar Islam, kemudian kita dukung dia. Dia tahu dia menghina. Kita malah membela dia, yang bisa murtad. Yang menghina bisa murtad, yang dukung juga bisa murtad. Na'udzubillah. Mungkin ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Itu pada yang dari Tuhan Rabbana wa inna nasib wa sallallahu alaihi wa sallam.
Wasallam.